Dugaan pelecehan Putri Chandrawati kembali muncul dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua. Saat dihadirkan dalam sidang kemarin, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel atau dipercaya. Dalam laporan kami ada satu simpulan yang berbunyi bahwa keterangan Ibu Putri Chandrawati terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang, yang menurutnya dialaminya di Magelang, itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Terkait keterangan Putri yang disebut kredibel, ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia, Nathanael Sumampo, menyatakan harus dievaluasi. Menurut Nathanael, dalam kasus kekerasan seksual memang pembuktiannya kompleks. Tentunya harus dievaluasi. Jadi apapun yang diperoleh harus dievaluasi. Dan memang kalau kita lihat secara khusus dalam kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, ini memang ada kompleksitas dalam hal pembuktian. Kenapa? Karena dalam banyak kasus tidak tersedia alat bukti forensik teknis yang memadai, gitu ya. Tidak ada CCTV karena ini terjadi di ruang-ruang privat. Lalu kemudian hasil visum pun seringkali juga inkonklusif, gitu ya. Dalam sidang, hakim mencecar ahli psikologi forensik terkait arti tangisan Putri saat menceritakan skenario Sambo dan dugaan pelecehan di Magelang. Reni Kusumowardani menyatakan emosional tangisan Putri terkait dua peristiwa tersebut berbeda. Apakah ada informasi yang diberikan kepada saudara pada saat Putri itu menceritakan hal-hal yang ternyata tidak seharusnya yang terjadi di Duren 3, dan Putri itu menangis, dan tangisan itu juga sedemikian rupa. Apakah ini juga menjadi bagian dari? Iya, Yang Mulia. Kami melakukan proses wawancara sehingga dapat kami simpulkan ada 3 peristiwa yang berelasi, yang di Magelang, di Saguling, dan di Duren 3, termasuk pada Ibu Putri Chandrawati. Yang di Duren 3 itu kan ternyata peristiwanya kan tidak betul. Benar, dan si Putri menceritakan juga dengan tangisan, dengan itu. Bagaimana pendapat saudara? Pada waktu itu Ibu Putri mengatakan bahwa peristiwa Duren 3 itu tidak benar. Tapi saya takut pada suami saya dipaksa untuk menandatangani BAP, dan saya percaya pada suami saya itu ada tangisan. Namun respon tangisannya secara fisiologis dan emosional itu intensinya berbeda dengan pada saat menceritakan peristiwa yang ada di Magelang. Dalam sidang sebelumnya dipaparkan hasil tes poligraf. Hasil tes tersebut menunjukkan nilai Putri minus 25. Menanggapi hasil tes tersebut sambil menangis, Putri Chandrawati mengatakan sebagai korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Sayangkan kepada Bapak selaku ahli kriminolog hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan korban kekerasan seksual, pengancaman, dan penganiayaan. Terima kasih. Itu saja ya. Dalam sidang kemarin, ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani juga menjelaskan hasil pemeriksaan psikolog untuk seluruh terdakwa. Saat diberi kesempatan tanggapan, terdakwa Kuat Ma'ruf turut mengundang tawa di persidangan karena Kuat merasa kesal dituding berbohong. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dan bahasa itu Ibu. Terima kasih Bu, padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih Ibu. Dalam sidang sebelumnya, Ferdi Sambo menyatakan kasus pembunuhan berencana ini bermula dari cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan oleh Yosua di Magelang. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara ahli hukum pidana yang dihadirkan penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Mahrus Ali, menyebutkan kasus kekerasan seksual biasanya terjadi di ruang privat sehingga minim saksi. Meski tidak ada visum karena faktor keengganan korban melapor, menurut ahli Mahrus Ali bukan berarti tidak ada kekerasan seksual. Saya ngajar mata kuliah victimologi yang mulia, saya nulis buku tentang itu, saya nggak bawa itu kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah apa? Visum. Saya membaca banyak tulisan, visum. Tetapi, kalau visum tidak ada, gimana? Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif victimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Banyak faktor. Satu, riset saya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual ketika melapor, dia akan mengalami yang namanya viktimisasi sekunder. Apa? Perlakuan yang tidak senonoh, tidak enak dari banyak aktor. Dari sistem peradilan pidana misalnya. Makanya salah satu contoh, mohon maaf, saya agak vulgar. Dalam kasus perkosaan misalnya, sering kali ditanyakan, saudara itu berapa kali diperkosa? 5 kali, Pak. Kalau 5 kali, itu bukan perkosaan. Yang pertama, perkosaan, tapi yang kedua, yang kelima suka sama suka. Saudara menikmati nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjadikan korban menjadi korban kedua kali karena pertanyaan yang tidak ramah. Maka kenapa muncul Perma yang mulia 2016 itu ya, tentang perlakuan yang baik terhadap perempuan. Nah, faktor yang lain, ada banyak faktor kenapa kemudian korban itu justru tidak melapor. Faktor yang apa? Budaya patriarkal. Di negara-negara berkembang, riset saya menunjukkan bahwa budaya patriarkal, bahwa yang berkuasa laki-laki, perempuan itu selalu menjadi nomor 2. Makanya kasus yang di Jawa Timur, ketika ada seorang bapak ya memperkosa anaknya sampai anaknya melahirkan, ketika terungkap di persidangan, itu salah satu alasan mengapa dia tidak berani melapor, karena keluarganya yang melarang melapor. Kenapa? Dianggap itu adalah aib. Saudara ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel. Lalu benarkah demikian? Kita akan bahas dengan ahli psikologi forensik, ada Reni Kusumowardani, dan juga ada pembela hak perempuan Ratna Bataramunti, serta ada juga dari keluarga kuasa hukum keluarga Yosua, Mansur Febrian, telah bergabung bersama kami. Kita sapa dulu Pak Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Selamat malam Kak. Pak Mansur, tadi dalam sidang yang menghadirkan ahli yang kuasa hukum dari Ferdy Sambo menyatakan biasanya dugaan kekerasan seksual ini dilakukan di ruang privat dan minim saksi. Tanggapan Anda seperti apa? Betul sekali apa yang disampaikan oleh ahli tadi, bahwa kejadian pelecehan seksual itu tidak serta-merta di tempat di mana orang berlalu lalang. Biasanya ada tempat sepi yang memang itu betul-betul mengamankan dirinya. Ini sangat tidak logis sekali ketika akan melakukan pelecehan seksual, tapi di tempat di mana relasi kuasanya itu lebih besar daripada yang diduga korban ini. Kami dari awal sangat menolak dugaan tersebut karena tidak ada bukti satupun yang disampaikan kepada kami ataupun kepada peradilan ini, begitu. Jadi apa yang harus kami percaya? Sedangkan waktu itu ada saksi yang tadinya akan menjadi saksi kunci seperti Susi dan juga Kuat, ternyata mereka juga tidak tahu kan seperti itu. Lalu digaungkan lagi ke kasus perkosaan. Nah, kalau memang ada kasus perkosaan, mana visum et repertumnya? Bukan kami tidak mempercayai yang diduga menjadi korban pelaku tindak pidana kekerasan seksual ya, tapi karena kita melihat relasi kuasanya, posisi daripada Ibu PC ini kan sangat tinggi sekali dibandingkan daripada anak klien kami. Anak klien kami sudah tidak bisa membela dirinya. Jadi kamilah dengan keluarga yang membela, mana bukti real, mana bukti konkretnya.
Kalaupun memang tadi ahli menyatakan tidak berarti tidak ada pelecehan kan seperti itu. Nah, apakah keterangan saksi ini sudah bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, kemudian juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain, begitu? Tadi juga disebutkan memang tidak ada visum karena memang mungkin keengganan untuk melaporkan juga soal dugaan kekerasan seksual. Tanggapan Anda seperti apa? Padahal memang bukti yang penting adalah soal visum karena memang tidak ada keterangan saksi yang menguatkan. Baik, kalau memang dipaksakan tidak akan ada bukti visum et repertum, kita harus percaya kepada siapa? Apakah hanya keterangan terdakwa? Kalau memang begitu kita fairness saja, kita buka semua CCTV-nya. Tidak mungkin di rumah seorang Jenderal Bintang 2 ini tidak dipasang dari semua lini itu CCTV, pasti ada. Di VR-nya mana? Itu harus terbuka semua. Kemarin juga saya agak kecewa ketika saksi hanya menerangkan CCTV itu potongan-potongannya saja hanya beberapa menit begitu. Itu tidak holistik, tidak menyeluruh. Dan apakah sekarang juga akan diulang kembali ketika tidak ada saksi sama sekali, tidak ada bukti yang real dalam hal ini bukti visum, bukti kekerasan segala macam, kita harus percaya. Oke lah, kita melihat orang awam mungkin dia tidak berani karena ada tekanan dari keluarga, tekanan mungkin dari kawan-kawan atau bagaimana. Tapi kalau melihat porsi relasi kuasa ini sangat mustahil sekali. Itu Mbak. Oke, selanjutnya kita akan jeda dulu, nanti kita akan bahas lagi bersama narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan. Ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani menyebut keterangan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya dinilai kredibel. Lalu benarkah demikian? Kita bahas bersama dengan ahli psikologi forensik. Sudah ada Ibu Reni Kusumowardani dan juga ada pembela hak perempuan Ratna Bataramunti, serta ada juga kuasa hukum dari keluarga Yosua, ada Bapak Firman. Selamat Pak Mansur maksud kami. Ya, kita langsung ke Bu Reni dulu. Bu Reni, pada keterangan kemarin, Bu Reni menyatakan bahwa keterangan dari Putri Chandrawati soal peristiwa di Magelang ini kredibel. Berapa persenkah akurasinya soal kredibel ini? Ya, jadi kalimat yang benar adalah bahwa keterangan Ibu Putri terkait dengan peristiwa pelecehan seksual atau kekerasan seksual di Magelang yang menurutnya ya terjadi di Magelang itu bersesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Jadi itu kalimat persisnya. Dari mana? Jadi berkesesuaian antara peristiwa, rentetan peristiwanya berkesesuaian di peristiwa di Magelang, begitu Bu Reni? Berkesesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Nah, indikator keterangan kredibel itu berdasarkan teori dari Manfred Bull yang dikeluarkan di tahun 2004 serta Ferrigen et al. Di tahun 2021 kami merujuk ke 7 indikator yang dikemukakan. Bu Reni, bisa dijelaskan kepada kami begitu ya, kaum awam dengan kalimat yang kemudian lebih sederhana begitu mudah dipahami. Indikator kredibel itu seperti apa Bu Reni? Indikator kredibel itu yang pertama ya dari ahli tadi. Kami merujuk kepada proses assessment terhadap kredibilitas keterangan itu. Pertama, kami menggunakan teknik wawancara yang kemudian merujuk pada kemungkinan 7 indikator tersebut. Dan kemudian kami juga melakukan wawancara investigasi, kami juga menggunakan seperangkat atau baterai tes psikologi, dan kami juga melakukan observasi, serta itu tidak dilakukan hanya satu kali, dan bukan dilakukan hanya oleh satu asesor atau satu psikolog, gitu ya. Jadi ini bukan hanya menggunakan satu metode saja, tetapi multi metode. Nah, kemudian setelah kami rujukan kepada proses analisis pada 7 indikator keterangan kredibel. Yang pertama adalah richness of details. Jadi ada keterangan yang cukup detail. Dan kalau ini dijelaskan pasti akan panjang gitu ya. Secara singkat, keterangan yang paling mana, yang bagian apa yang kemudian menunjukkan oh ini kredibel, begitu Bu Reni? Kita bicara sepotong-sepotong karena melakukan analisis perilaku itu harus ada konteks
dan kita tidak bisa potong demi potong. Tapi yang pasti adalah alur mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 8. Nah, seperti itu yang kemudian menjadi sebuah alur. Nah, yang pertama tadi ya, richness of details. Jadi detailnya ada kekayaan details, cukup banyak details informasi yang bisa kami dapatkan. Dan kemudian juga mengenai verifiability dari detailsnya. Detailsnya itu bisa diverifikasi. Misalkan pada saat peristiwa itu terjadi, ada beberapa pihak ya, seperti Susi mendengar ibu menangis. Kemudian Pak Fuad dengan Ibu Susi ini melihat kondisi ibu yang sedang tidak baik ada di lantai di dekat kamarnya, di lantai atas. Kemudian yang berikutnya Pak Riki dengan Pak Richard itu ditelepon dalam kondisi ibu menangis. Nah, kemudian ada beberapa peristiwa yang menunjukkan ada sesuatu yang terjadi. Nah, konteksnya itu ada satu richness of details dan ada verifiability dari detailsnya. Nah, kemudian indikator yang ketiga itu complication, gitu ya. Ada situasi yang sulit, yang ya gimana? Oke, jadi ada kesesuaian alur cerita yang kemudian bisa dikatakan indikatornya salah satunya adalah kredibel begitu ya, Bu Reni. Nah, kalau ke Bu Ratna sendiri, dari hasil pengalaman Anda yang selama ini selalu menemani para korban kekerasan seksual, bagaimana pandangan Anda atas adanya dugaan kekerasan seksual pada Putri Sambo? Tadi Bu Reni menyebut memang ada kesesuaian alur cerita dan kredibel. Pandangan Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Tadi saya mendengar dari berita ya, paparan kriminolog UI ya. Saya kira yang disampaikan tepat ya untuk menggambarkan korban kekerasan seksual, terutama korban perkosaan yang sesungguhnya seperti itu. Tapi tidak untuk Ibu PC ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita curigai ya. Pertama ya, fakta adanya obstruction of justice-nya ya. Kemudian fakta persidangan yang terkait dia juga aktif untuk menyita HP, aktif untuk juga terlibat dalam skenario, lalu juga aktif untuk menghapus sidik atau bekas-bekas gitu ya, sidik jari dari Bapak FS ya, bekas-bekas eksekusi ke Yosua ya, terutama juga terkait dengan keuangan yang sebelumnya itu dibilang hanya driver, tapi kenyataannya bahwa dia juga memegang keuangan Bendahara Bayangkari gitu ya, yang itu dibilang tidak bisa ditelusuri, padahal kan harusnya bisa. Nah gitu. Kemudian juga terkait dengan setelah tidak sampai hitungan berbeda hari, hanya dalam satu hari, bahkan hanya dalam hitungan jam dia sudah bisa meminta gitu ya untuk memanggil Joshua untuk bertemu dengan dia gitu ya, dengan isi Ibu PC ini, sehingga tidak terlihat sekali bahwa dia itu mengalami depresi, mengalami ketakutan, mengalami trauma pasca perkosaan yang katanya dia diperkosa dan dibanting sampai 3 kali. Hal-hal ini harus diperhitungkan semua gitu loh. Jadi nggak bisa menggunakan teori-teori yang memang yang faktanya itu terjadi pada korban-korban kekerasan sesungguhnya. Ini berbeda dengan Ibu PC ini. Jadi menurut Anda tidak ada bisa kita golongkan dia seperti korban-korban yang biasa kita dampingi, yang saya kira kita mengakses untuk psikologi forensik itu terlalu sulit bagi kami ya, korban-korban yang kami dampingi. Jangan psikologi forensik, bahkan psikolog klinis aja itu tidak mudah. Nah, sekalinya kita dapat dari psikolog klinis, apa yang disimpulkan? Tidak ada dampak. Bayangkan ya, padahal dia korban sesungguhnya itu bisa ya, psikolog klinis itu menyimpulkan tidak ada dampak depresi. Padahal kita mendampingi dia yang kita tahu betul dia depresi gitu. Nah, sekarang saya tanyakan juga kan, ini sebenarnya banyak ahli-ahli ini bekerja untuk siapa? Apakah bekerja untuk orang kaya atau sebenarnya kebanyakan korban-korban yang memang tidak mampu? Seperti itu ya. Nah, saya juga tanya, LPSKJ ada amplop coklat. Ada nggak amplop coklat yang lain? Tidak ada dampak depresi kalau menurut dari Bu Ratna. Bu Reni, korban-korban kita yang pakai psikolog klinis itu,
ya, itu bahkan hasilnya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, karena kami itu mendampingi korban perkosaan sampai dia itu hamil ya, bahkan keguguran, dan itu tidak dapat juga layanan yang dari misalnya pemerintah, dari kepolisian gitu ya, tidak mudah untuk mendapatkan laporan polisi. Tapi kan kalau pada korban PC ya, yang dia nggak ada visum, kok bisa? Selama ini korban-korban kekerasan itu nggak mungkin penyidiknya itu tidak minta visum, tidak memproses visum, itu nggak ada. Nah, kok dia bisa dapat laporan polisi tanpa menjalani visum? Padahal dia itu baru kejadian itu mungkin baru dia laporan kan itu kan pada bulan apa ya? Masih terhitung sebulan 2 bulan ya. Sementara korban kami itu kebanyakan itu bahkan hitungannya lebih dari setahun itu masih visum kok. Oke. Berarti Anda juga melihatnya ada anomali di sini, ada kontradiktif di sini, ya, begitu? Dan kemudian kita nggak bisa hanya mengandalkan dari psikolog, hanya hasil psikolog ya, yang juga kami seringkali pertanyakan hasilnya untuk selama ini pada korban-korban perempuan miskin itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang paling harus diutamakan karena apa? Karena yang disangkakan, yang diakui oleh BPC adalah korban perkosaan. Artinya unsur pemaksaan, unsur kekerasan secara fisik itu harus dibuktikan. Itu kan paksaan secara kekerasan dan penggunaan ancaman. Kalau kita kaitkan lagi dengan pasal 89 KUHP, jelas itu harus ada memang bukti secara fisik bahwa ada persetubuhan yang dipaksakan. Oke. Nah, itu makanya harus selalu ada visum. Oke. Bu Reni, kalau kata Bu Ratna tidak ada tanda-tanda depresi di Ibu Putri. Apakah dalam psikologi forensik, dalam asesmen Anda melihat ada tanda-tanda depresi kah pada saat Bu Putri ini menceritakan soal peristiwa di Magelang? Saya rasa begini ya Mbak Adisti, kita perlu luruskan diskusi ini. Yang penuh emosi sehingga tuduhannya kemana-mana. Jadi ahli itu bersifat imparsial. Jadi tidak ada di sini tendensi seperti yang dituduhkan. Apalagi kemudian bicara amplop, saya rasa itu sangat-sangat tidak profesional, dan ini bisa terjadi ketersinggungan ya yang mungkin bisa berlanjut begitu. Karena ini juga harus dibuktikan kami tidak bekerja seperti itu. Ini perlu kami tegaskan bahwa kami imparsial, sehingga tidak punya kepentingan apapun. Tetapi kami tidak boleh menghilangkan data yang kami dapatkan hanya untuk sebuah alasan keberpihakan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna yang terhormat. Ya, nggak, maaf Bu, karena ini kan LPSK sudah menyatakan ya dia ditawarkan amplop coklat. Jadi kan wajar aja Bu kalau publik itu bertanya-tanya, karena itu memang ada presiden sebelumnya, kecuali tidak ada presiden ya Bu ya. Oke, kita klarifikasi di sini. Baik Ibu Ratna, kita klarifikasi di sini. Jadi nggak apa-apa disampaikan aja oleh Ibu bahwa sama sekali tidak ada amplop coklat, itu nggak apa-apa disampaikan supaya publik itu yakin, karena sebelumnya ada presiden Bu. LPSK itu ditawarkan amplop coklat. Saya masih boleh bicara atau saya? Silakan Ibu, silakan Ibu Reni. Selesai kalau memang akan Bu Ratna saja yang bicara, saya mendengarkan saja. Silakan Ibu. Saya hanya menegaskan ini nggak masalah Bu, karena publik mempertanyakan ya. Karena LPSK itu pernah ditawarkan juga. Saya rasa yang mempertanyakan bukan publik, jadi tolong Bu Ratna tidak mewakili publik, karena publik itu banyak. Jadi publik yang mana yang kemudian diwakili oleh Bu Ratna itu pertama. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalau perkaranya di sini untuk mengadili ahli, saya pikir bukan tempatnya. Nah kemudian yang perlu ditegaskan dan digarisbawahi, kami di bawah sumpah, kami bekerja imparsial. Dan segala amplop coklat itu bisa ditanyakan ke kepolisian, bisa ditanyakan kemana-mana. Ya, jadi kami bekerja profesional dengan mengatakan mewakili publik. Saya juga anggota publik. Enggak Bu, kita kan mengikuti Bu perkembangan seluruh pembicaraan ini. Enggak, ini hanya pertanyaan, cukup Ibu jelaskan aja bahwa tidak ada, sudah selesai gitu aja. Oke, Bu Ratna itu selesai, tapi saya bisa panjangkan karena ini tendensi, ini dilihat oleh orang banyak. Bu Reni, baik. Dan ada sebuah statement yang katanya mewakili publik. Dan saya pikir itu harus. Iya kan, saya itu banyak sekali ya Bu ya, setelah acara Rosi dan setelah acara-acara pemberitaan itu kan itu berlangsung wacana seperti itu.
Gitu. Baik, kita klarifikasi di sini ya, Bu Reni dan juga ada Bu Ratna. presiden, Bu, ada presiden sebelumnya. Jadi itu dipertanyakan. Jadi kalau Ibu tinggal menjelaskan ya nggak masalah, karena itu hal yang selalu dipertanyakan. Oke, Bu Reni, kita balik lagi ke topik awal begitu ya, karena soal perubahan, ada ungkapan Bu Reni yang mengatakan ada perubahan fisiologis begitu yang dilihat atau di assessment pada saat peristiwa di Magelang oleh Putri Chandrawati. Tanggapan Anda, Bu Reni? Mbak Adisti, ini nanti akan dipotong lagi sehingga akan kita arah yang Oke, baik, silakan Ibu penjelasannya. Gitu ya. Karena ini merupakan penyerangan ahli, saya rasa seperti itu. Sementara imparsial, kami bekerja tidak sendirian. Kami 12 orang, kami melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang. Data secara langsung, bukan data katanya, apalagi pemberitaan. Dan kami tidak boleh menghilangkan data yang kami dapatkan. Yang ada adalah kami olah data tersebut, kami analisis data tersebut, berdasarkan keilmuan kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Oke, baik. Kemudian menurut aparat penegak hukum ini tidak relevan, ya monggo, tapi kami harus jujur sebagai ahli. Baik, itu klarifikasi dari Ibu Reni begitu ya. Kita ke Pak Mansur kalau begitu. Pak Mansur, bagaimana tanggapan Anda soal dugaan kekerasan seksual yang menurut psikologi forensik keterangannya kredibel? Pak Mansur, silakan. Ya, Mbak Adisti, terima kasih. Tentunya saya sangat menghormati sekali apa yang telah disampaikan oleh ahli dalam hal ini Bu Reni Kusumawardani. Namun tentunya kami akan sangat tetap membantah ketika hal tersebut tidak disajikan secara holistik dan menyeluruh. Kita berpatok kepada KUHP 184 KUHP sudah jelas tentang alat bukti. Di sini hanya keterangan daripada ahli. Nah, ahli ini menjelaskan terkait bukti yang mana, kan seperti itu. Kalau Ibu katakan tadi mengatakan bahwa hasil asesmen, oke lah, kita melihat Bu PC tidak berani berkoar. Nah, apakah ketika diskusi dengan Ibu, apakah dia mau misalnya diajak ke dokter tersendiri untuk mengatakan bahwa itu ada bukti loh, bukti daripada pelecehan ataupun bahkan perkosaan. Karena kita ketahui bahwa anak daripada klien kami ini sudah tidak bisa membela apapun, Ibu. Sudah dikriminalisasi habis-habisan dari mulai pasal penembak-menembak dan pelecehan yang di SP3 di Jakarta sekarang dilarikan ke Magelang. Kalau memang kita ingin fairness, di mana CCTV-nya? Semua pasti ada. Jadi kalau memang ingin disampaikan secara holistik menyeluruh, tidak ada timpang kesana ke sini, harus sampaikan secara utuh percakapan dari mulai Ibu PC dengan ajudan, karena yang bagaimana disampaikan Mbak Ratna tadi ini sangat janggal daripada korban dugaan pelecehan atau pemerkosaan yang biasanya sangat tidak mau sekali bertemu dengan orang lain. Tapi ini sangat aneh ketika masih mau berjalan bersama-sama, berarti masih ngobrol ini dan itu. Saya juga tidak mengerti tentang hal tersebut. Namun karena ini sudah disajikan di persidangan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karenanya kami sangat meminta petunjuk dari ahli berdasarkan bukti yang disajikan, bukan bukti berdasarkan asumsi maupun keterangan yang disampaikan oleh terdakwa ini. Harus relevan dengan bukti yang lain. Itu aja sih sebetulnya, supaya yang herannya anak dari klien kami ini tidak didiskreditkan terus. Bukti apa yang real gitu. Yang herannya kenapa Ibu PC ini tidak mau memberikan keterangan kepada LPSK sejak awal ya. Padahal kita tahu LPSK ini lembaga perlindungan saksi dan korban. Baik. Yang dia ingin mendapatkan perlindungan tetapi tidak mau memberikan keterangan, tidak mau kerjasama supaya LPSK itu bisa menjalankan perannya. Malah itu terjadi ketika LPSK menolak amplop coklat. Itu kan jadi pertanyaan publik. Dan termasuk pertanyaan saya sendiri. Baik Bu Ratna. Bu Reni, bagaimana dengan soal kesesuaian dan juga dari assessment yang dilakukan oleh tim dari psikologi forensik Bu Reni sendiri, bagaimana? Apakah memang ada komunikasi soal ajakan atau edukasi soal bukti visum yang ditawarkan oleh ahli pada saat itu atau seperti apa? Kapasitas kami adalah pemeriksa, bukan pengacara. Kami menyarankannya, rekomendasinya adalah kepada APH. Rekomendasi kami dari statement bahwa ada apa yang diberikan keterangannya itu bersesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel, itu ada rekomendasi bahwa ini relevan untuk didalami.
dan ditindaklanjuti. Keputusan tentunya, pembuktian tentunya adanya adalah pada aparat penegak hukum. Namun kami menemukan data tersebut begitu. Jadi bersesuaian dengan 7 indikator. Bagaimana kita bisa mengatakan 7 indikator yang tadi dipotong ya pada saat saya bicara, kami bertemu dengan 30 orang. Baik dari Jambi maupun dari Jakarta, dan itu kami lakukan bukan hanya oleh 1 orang dan multi metode, tentunya dengan metode psikologi forensik itu. Jadi kalau memang dibutuhkan bukti-bukti lain, saya setuju begitu. Jadi tidak ada yang kemudian di sini menutup-nutupi kemudian melarang jangan di visum atau jangan, tidak. Tapi kami di sini kapasitasnya sebagai ahli psikologi yang tentunya menggunakan metode assessment. Baik Bu Reni. Bu Reni, kan kalau kita flashback lagi, kemudian ada beberapa keterangan dari yang diperiksa juga ternyata berbohong soal dugaan kekerasan seksual yang sebelumnya dikatakan di rumah Duren 3. Seperti apa asesmen dari psikologi forensik soal ini? Itu sudah SP3. Jadi waktu itu kami diminta melakukan pemeriksaan betul sebelum SP3. Nah, setelah SP3, waktu sebelum SP3 kita belum bisa ketemu dengan Bu PC. Justru ketemu Bu PC itu setelah SP3, kemudian saya atau kami ya dari Apsifor itu mendapat surat dari Mabes Polri dalam hal ini. Nah, Mabes Polri ini kasusnya bukan pada kasus kekerasan seksual, tetapi pada kasus pembunuhan, di mana Ibu PC di sini posisinya waktu kami lakukan pemeriksaan adalah sebagai saksi. Sehingga kami dengarkan semua kesaksiannya dan keterangannya itu bersesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Kalau tadi bicara, bisa ya sehari berikutnya kemudian dia bisa bertemu. Perlu diketahui di dalam PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder, stress disorder, itu ada yang disebut sebagai RTS atau Rett Syndrome, Rett Trauma Disorder Syndrome. Artinya sindrom atau kumpulan gejala yang terjadi pada korban perkosaan atau korban kekerasan seksual. Di situ ada fase yang disebut sebagai acute phase atau fase segera. Fase segera itu ada 3 macam dan ini berdasarkan riset. Ya, ada 3 macam. Yang pertama mengekspresikan dalam bentuk mungkin kemarahan, kecemasan. Yang kedua itu kontrol. Jadi korban kekerasan seksual. Kebetulan saya mengikuti pendidikan viktimologi, saya viktimologis. Ya, jadi ini pun ada di dalam pelajaran kami bahwa ada respon kontrol. Itu bukan tidak ada. Jadi mungkin Bu Ratna bisa membaca kembali buku-buku. Bu Reni, kalau kita kemudian flashback lagi, ada trauma di situ Putri Chandrawati. Apakah traumanya pembunuhan Yosua kah atau memang trauma karena dugaan kekerasan seksualnya? Begini ya, Mbak. Waktu kami meminta keterangan itu kan kami pilah-pilah ya. Nah, saat memberikan keterangan tentang kekerasan seksual yang dialaminya, menurutnya dialaminya di Magelang, itu ada respon fisiologis dan ada respon emosional yang terjadi, yang disebut secara psikologis itu flashback, dan itu terobservasi secara jelas. Artinya tidak boleh menutupi data ini. Urus nanti ini tidak bisa dibuktikan, itu sudah kapasitas aparat penegak hukum. So, ini di luar kapasitas semuanya ya, karena memang keputusan tetap ada di hakim di persidangan nantinya, tentu saja dengan melihat fakta-fakta persidangan yang ada. Silahkan tadi Bu Mbak, Ratna. Tadi Mbak kan ada saksi-saksi yang digunakan, itu saksi-saksi yang digunakan untuk mendapatkan keterangan kan saksi-saksi yang dibayar semua, yang memang pro PC dan Sambo, si Kuat, perlu ada Susi. bukti pastinya ya Bu ya, Bu Ratna ya, perlu itu ada kan, bukti tentunya. Gimana itu saksi yang diandalkan itu kan saksi-saksi bayarannya Ibu PC juga. Perlu ada bukti. Jadi nggak fair tentunya ya. juga. Perlu ada bukti pastinya. Pak Mansur, silahkan Pak Mansur. Kami melakukan pemeriksaan tanpa tendensi apapun. Baik. Jadi iya, tapi kredibilitas dari saksi-saksinya itu kan juga harus dilihat. Baik Ibu Ratna, tahan. Silakan Pak Mansur. Ya, Mbak Disti, tentunya kami tetap berpegang teguh kepada keyakinan kami karena tidak ada disampaikan bukti yang secara ilmiah dalam hal ini, bukti real
pernah dibanting segala macam, walaupun memang hari ini dijelaskan oleh Ibu Reni terkait uji psikologi, Ibu. Kami tidak menampik, tidak menghalangi apa yang menjadi keterangan ahli, tidak. Tapi karena ini tidak disajikan secara holistik menyeluruh berdasarkan ketentuan bukti dan selalu berubah-ubah, klien kami yang selalu diskreditkan, oleh karenanya kami meminta dengan segala hormat supaya ada bukti konkret yang lain. Karena saksi yang tadinya akan dijadikan kunci dalam hal ini Susi dan Kuat Ma'ruf, dia tidak melihat kok secara langsung. Namun yang fakta adalah di sini ada instruksi daripada terdakwa terhadap salah satu terdakwa yang lainnya untuk mengambil secara melawan hukum uang daripada almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua, telah terjadi sebuah eksekusi di rumah Duren 3 di Jakarta. Ini juga sudah menjadi fakta. Oke, Pak. Terkait ada asesmen ahli terhadap dugaan hal tersebut, itu hak daripada ahli. Namun harapan kami itu bersesuaian dengan ahli yang lain dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang ada, supaya apa, peradilan kita sedang dilihat oleh publik dan Indonesia. Nggak boleh hanya dasarnya, nggak boleh baik, keterangan ahli sudah dihadirkan, keterangan dari itu saja tentunya. Hasilnya tuh nggak boleh hanya dari psikolog. Oke, baik, apalagi ini karena ada paksaan. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Keterangan ahli sudah dihadirkan, kemudian juga ada keterangan dari saksi-saksi juga sudah dihadirkan. Kita tunggu saja bagaimana nantinya fakta persidangan, hakimlah yang memutuskan. Terima kasih Ibu Reni Kusumawardani dari psikolog forensik, dan juga ada Ibu Ratna Batarapunti dan juga Pak Mansur Febrian dari kuasa hukum keluarga Yosua. Selamat malam.